Sudah dibuka adik-adik untuk Al-Qurannya? Kalau yang tidak bawa Al-Quran bisa dilihat di layar ya adik-adik. Sudah siap semuanya untuk membaca tadarus Quran surah Al-Isra? Udah Kak. Dikeluarkan ya adik-adik suaranya. Iya Kak. Untuk ayatnya ayat 23 dan ayat 24. Kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul-Azim. Alhamdulillah kita sudah tadarus di Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Selanjutnya kakak akan menerangkan mengenai tujuan pembelajaran tentang hormat kepada orang tua. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, memahami perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua dan guru dengan tepat, meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru akan mendapatkan keberkahan hidup dengan benar, berbuat baik kepada orang tua dan guru sebagai bentuk penghormatan dan berterima kasih dengan benar, menjalankan tugas dan kewajiban yang diperintahkan orang tua dan guru dengan penuh tanggung jawab dan benar, menyebutkan dalil nakli tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman dan hadis yang terkait tentang hormat kepada orang tua, dan menerangkan hikmah berbakti kepada orang tua dan guru dengan benar. Itu adalah tujuan pelajaran ini tentang hormat kepada orang tua. Selanjutnya kita memasuki isi materi yaitu tentang hormat kepada orang tua. Tentang apa adik-adik semuanya? Hormat kepada orang tua. Tentang hormat kepada orang tua. Semoga ya adik-adik dibuka. Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Kita semua pasti memiliki orang tua, baik yang masih dapat kita kecup tangannya ataupun yang sudah tiada. Kedua orang tua sangat berjasa kepada kita. Betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita sejak kita masih kecil hingga sekarang ini. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan lainnya demi kita. Sudah sepatutnya kita menghormati dan menyayanginya. Islam telah mengatur segala hal dalam kehidupan pemeluknya, seperti agama Islam, termasuk menjunjung hak-hak kedua orang tua kita dan mengajarkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Kedua orang tua kita telah mendidik dan membesarkan kita dengan susah payah, tak sedikit keringat yang mengucur, tak terhingga waktu yang telah terkuras baik di waktu siang maupun di waktu keheningan malam. Terkadang mereka harus
menahan lapar asalkan anak-anaknya kenyang. Mereka selalu mendahulukan kepentingan anak-anaknya di atas kebutuhannya sendiri. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam agama Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya sebagai muslim yang baik. Tentunya kita sebagai anak wajib untuk mematuhi perintah orang tua. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu dan ayah, tidak hanya kepada ibu aja adik-adik, tetapi kepada jadi salah satu agar kita ingin perbuatan kita tuh terpuji yaitu dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Salah satunya adik-adik dalil tentang perintah pentingnya hormat kepada orang tua ada di Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang tadi kita sudah bacakan ya adik-adik. Sekarang siapa yang mau baca ayat 23 dan 24 Quran surah Al-Isra? Siapa yang berani? Ayo dicatat ya, namanya yang pilih termasuk dapat nilai plus. Siapa yang mau baca? Siapa yang berani adik-adik? Siapa yang ingin membaca Quran surah Isra-nya adik-adik? Apa mau kakak tunjuk? Mana adik-adik? Kita baca bareng-bareng lagi aja ya adik-adik untuk Quran surah Al-Isra-nya. Setuju adik-adik untuk dibaca bareng-bareng? Setuju Kak. Jadi kita ulangi lagi ya untuk membaca Quran surah Al-Isra ini bareng-bareng. Dibuka lagi ya untuk Quran surah Al-Isra-nya. Baik Kak. Kita awali dengan bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. الكبر أحدهما كلاهما فلا تقل yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.
Itu arti dari Quran surah Al-Isra yaitu 23 dan 24. Selanjutnya ada hadis yang menerangkan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Ada yang mau baca untuk hadisnya adik-adik? Siapa yang mau berani mengajukan yang mau baca? Coba Nur Okta Syabana. Ada Nur Okta? Hadir kak. Coba dibaca hadisnya. Hadis Baihaqi. Yang mana kak? Ini blur. Yang blur ya? Iya. Yang pinggirannya orang kan masih blur ya, Dek? Di aku blur kak. Karena mungkin di HP kalian ada yang beberapa yang blur, jadi kakak saja yang baca ya. Hadis dari riwayat Baihaqi yaitu ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini, yang artinya ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya ada hadis dari Imam Bukhari yang artinya, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Selanjutnya ada Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain adalah bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Jadi dibagi menjadi 3 dari Imam Az-Zahabi. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Jadi ketika orang tua menyuruh kita untuk misalnya ke warung atau nggak beres-beres, kita harus menaatinya. Kecuali kalau misalnya kita disuruh minum khamar, itu kita harus menolaknya karena itu adalah perbuatan maksiat. Seperti itu ya adik-adik, paham? Paham kak. Paham kak. Yang kedua yaitu menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Misalnya kayak orang tua ingin keluar langsung, tapi orang tua menitipkan sebagian uang kepada kalian. Langsung kata ibunya bilang, ibu titipkan uang setengahnya ya, tolong disimpan itu. Setelah ibunya dari luar, lalu pulang, ibunya menanyakan lagi, gimana nak, uang yang tadi masih ada? Oh iya ada ibu. Berarti kan uangnya masih ada di anaknya. Nah, anak itu termasuk amanah dalam menjaga harta yang dititipkan dari ibunya itu. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Jadi ketika di rumah ada pakaian kotor atau enggak beres-beres, kita langsung membantunya. Selanjutnya ada hikmah berbakti kepada kedua orang tua, yaitu yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Jika kita ingin mau melakukan amalan yang paling utama, yaitu salah satunya berbakti kepada orang tua ya adik-adik. Lalu yang kedua, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amalan sholat tersebut. Jadi ketika kita sudah berbuat baik kepada orang tua, nanti insya Allah urusan kita yang ketika ada kesulitan itu akan dibantu oleh Allah, karena kita sudah membantu orang tua kita, karena kita sudah berbuat kebaikan. Yang ketiga,
apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Misalnya dengan belajar ini, kalian belajar, lalu orang tua ridho dengan kalian belajar di hari ini, berarti Allah pun ridho dengan pembelajaran hari ini. Yaitu yang keempat, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Jadi ketika kita membantu orang tua, lalu Allah ridho. Jadi dari hati orang tua itu senang dengan apa yang sudah kita bantu. Dari situ orang tua bisa berdoa juga kepada Allah agar anaknya diberikan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Yang ketiga, yaitu berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga salah satu agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi terima kasih untuk materi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Selanjutnya gimana adik-adik? Sudah paham apa yang disampaikan kakak? Paham, Kak. Sudah, Kak. Sudah kak. Aku suaranya di mute tadi, Kak. Iya. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Tolong direspon ya. Sesuai dengan kalian aja bisanya seperti apa. Pertanyaannya, mengapa kita harus berbakti dan taat kepada orang tua? Kenapa adik-adik? Ayo. Karena Allah memiliki kayaknya agar berubah. Karena apa, Dek? Tadi suaranya putus-putus. Karena Allah. Kepada orang tua. Nah, iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Selain Aulia? Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Ya, Masya Allah, ridhonya Allah tergantung dengan ridhonya orang tua. Apa? Ada lagi? Mengapa kita harus berbakti dan taat kepada orang tua? Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Ya, silakan. Apa lagi deh selain itu? Melaksanakan perintah kepada kedua orang tua kan kita dimasukkan ke jannah. Iya, Masya Allah. Beri tepuk tangannya adik-adik bagi yang sudah memberikan pendapatnya. Tepuk tangannya adik-adik. Terima kasih untuk yang sudah memberikan pendapatnya. Tadi kakak sudah catat ya untuk aktifan kalian yang sudah aktif tadi bertanya. Kalau untuk mengetahui apa sih yang kamu dapat dari pembelajaran ini? Tadi kan kakak menyampaikan pembelajaran tentang hormat kepada orang tua. Terus kalau yang kalian pahami dari materi yang kakak sampaikan itu apa? Coba, siapa yang mau kasih pendapat lagi? Hikmahnya Kak, hikmah orang tua. Iya, hikmahnya boleh. Hikmahnya apa? Hikmah berbakti pada orang tua apa, Dek? Coba. Siapa yang berani menyampaikan pendapatnya? Allah akan mempermudah urusannya. Iya. Terus apa lagi yang lain? Dapat pahala Kak. Oh, Masya Allah, mendapatkan pahala. Ada lagi?
Jadi selain tadi mendapatkan pahala, mendapatkan surga, apa lagi adik-adik? Yang cowoknya belum kedengaran ini. Coba Muhammad Fikri. Muhammad Fikri ada? Ada Kak. Coba kamu sebutkan hikmah dari hormat kepada orang tua itu seperti apa dan bagaimana? Bentar Kak. Gimana Muhammad Fikri? Sudah ketemu? Mendoakannya bukan Kak? Ya bisa. Mendoakannya. Ada lagi yang mau disampaikan untuk hikmahnya? Mendapat ridho Allah. Mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang lainnya ada lagi? Luaskan rezeki dan dipanjangkan umur, Kak. Ya. Segala urusan di dunia maupun di akhirat. Ya, dimudahkan ya segala urusannya. Jadi kita harus tetap belajar untuk hormat kepada orang tua. Ada lagi nggak yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai hikmah tentang hormat kepada orang tua ini? Mendapatkan janji surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji surga ya. Jadi ingin masuk surga, kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Untuk yang sudah menjawab, kita berikan tepuk tangan adik-adik semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kakak ingin menyampaikan motivasi agar kalian dapat semangat untuk pembelajaran sekarang maupun ke depannya. Motivasinya itu masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hal ini. Jadi ketika kita ingin masa depan kita cerah, kita harus menyiapkan dari hari ini, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Itu akan ada prosesnya dan kedepannya insya Allah ada bukti yang sudah kita dapatkan dan dimulai dari sekarang hari ini. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, yaitu kalau misalnya kita berhenti belajar di hari ini, kita hanya memikirkan masa lalu aja, tapi untuk masa depannya kita tidak ada karena hanya memikirkan masa lalu. Selanjutnya, bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat agar itu juga akan bermanfaat di kehidupan kita dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya adik-adik. Tetap semangat belajarnya. Semangat kakak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan mengenai hormat kepada orang tua. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf dalam pembelajaran pagi hari ini. Marilah kita akhiri dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih kak. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kakak serahkan kepada Bapak Ilham. Silakan Pak.
Ya, terima kasih banyak Ustazah Indriani ya, mahasiswi IIKI yang saat ini PLP 2 ya di SMK Negeri 3 Tangerang Selatan. Kita berikan aplaus dulu dong kepada ustazahnya juga telah menyampaikan materinya. Terima kasih banyak ya. Siswa-siswa SMK Negeri 3 Tangerang Selatan yang hebat-hebat, pinter-pinter, cerdas-cerdas dan aktif ya. Masya Allah. Sebelumnya boleh saya tahu guru PAI atau sebagai guru pamongnya siapa ya? Saya mau kenalan dulu. Apakah bergabung juga di Google Meet ini? Ya Ustaz. Iya Ustaz, saya yang guru PAI di SMKN 3. Ya, oh Ibu Fauziah Winda Safitri ya? Iya. Ahlan, salam kenal Bu. Saya Muhammad Ihram, dosen pembimbingnya Iya, Indriani. sama-sama, Iya, mohon izin Bu, saya menyampaikan apresiasi buat SMK Negeri 3 Tangerang Selatan yang mau menerima mahasiswa kami, Bu. Iya, sama-sama Ustaz. Iya. Sama-sama, kami pun sangat menyambut dengan baik ya, karena jadi ketiga anak ini sangat membantu dan interaktifnya bagus lah, komunikasinya juga bagus. Alhamdulillah. Jadi ya sangat kami terima dengan senang hati. Iya Bu, dan mudah-mudahan kedepannya mereka bertiga bisalah menjadi salah satu pertimbangan untuk direkrut di SMK Negeri 3 Tangerang Selatan ya Bu. Rekomendasi dari kami. Insya Allah Ustaz. Iya. Jangan dong Pak. Iya Bu Fauzia, saya mohon izin boleh Bu untuk memberikan sedikit risam untuk pembelajaran barusan dari Ustazah Indriani. Boleh Ustaz. Silahkan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu anak-anak SMK Negeri 3 Tangerang Selatan yang hebat-hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya bagaimana kabar siswa-siswi SMK Negeri 3 Tangerang Selatan? Sehatkah hari ini? Alhamdulillah. Nah, kayaknya masih ada yang ini nih, masih ada yang lemes, belum sarapan ya? Belum sarapan atau? Ustaz, dari tadi saya tanya ini kamu lemas-lemas banget, kenapa? Iya nih Bu, mungkin sarapannya ini Bu masih harus ditambah lagi oleh kita. Gitu Bu. Iya. Ditambahnya dengan kebahagiaan kita deh berarti ya, dengan mereka soalnya kan online ya. Kalau offline kan mungkin kita bisa berdiri bersama ya. Kalau online seperti ini agak sulit juga ya kita berdiri bersama ya Bu. Iya. Iya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Ihram ya, panggil saja Ustadz Ihram ya. Saya adalah pembimbing dari Ustazah Indriani ya, selaku guru kalian barusan. Saya mohon izin nih memberikan sedikit kesimpulan ya dari pembelajarannya. Kalau menurut adik-adik sekalian, anak-anakku SMK Negeri Tangerang Selatan, gimana pembelajarannya? Menarik gak sama Ustazah Indriani? Menarik kalian gak? Jujur aja, ayo gak usah malu-malu ya. Nanti kalau malu-malu itu cuma kucing ya. Kalau kita tuh berani aja gitu. Menarik ya? Oke, alhamdulillah. Kita sharing ya Ustaz ya. Iya, betul Bu. Kita sharing ya. Jadi saling ngasih masukan kepada kita juga gitu ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian selain menarik, kira-kira pesan yang disampaikan dari materinya jelas atau tidak menurut peserta didik? Menurut kalian? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas. Baik, nah pertanyaan ketiga nih, menurut kalian nih selama bersama Ustazah Indri nih ya, kira-kira hal menarik apa sih yang kalian temuin dari Ustazah Indri? Hal apa ya yang menarik gitu loh, yang bikin kalian, oh Ustazah Indri ternyata begini yang ngajarnya, oh begini ya. Menurut kalian apa? Hal menarik apa? Misalnya penjelasannya, oh gamblang, terus kemudian materinya tadi singkat, jelas, padat. Terus apalagi silahkan kalian kemukakan.
Silakan, ada yang mau mengungkapkan? Ayo kira-kira apa? Ayo, kira-kira apa? Suaranya kah yang lembut? Kalau menurut misalnya? saya cara penyampaiannya, Silakan. Pak. Oh, gimana cara penyampaiannya? Boleh dijelaskan nggak biar kita tahu? Cara penyampaiannya singkat, jelas, atau bagaimana? Atau menarik banget sehingga kita, ngedengernya enak. Jelas sih, Pak. Kemudian? Jadi nggak berulang-ulang. Nggak berulang-ulang. Baik, jadi nggak kayak rewind ya, nggak kayak map ya, nggak kayak radio gitu terus diulang-diulang ya. Baik, ada lagi selain jelas dan tidak berulang-ulang? Silahkan yang lain. Mudah dimengerti ya, berarti bahasanya sederhana ya, tidak terlalu tinggi juga dan juga tidak terlalu rendah juga. Baik, ada lagi yang lain? Silahkan yang ingin berikan pendapatnya. Saya sangat menghargai pendapat kalian ya, dan tentu pendapat kalian saya catat di catatan saya, sehingga langsung tuh dilihat oleh guru kalian Ibu Fauziah dan Ustazah Indriani. Jadi nggak ada dari saya tambahan-tambahan aneh-aneh ya, nggak ada, itu semuanya murni dari kalian. Tadi jelas, terus tidak berulang-ulang, terus mudah dimengerti. Ada lagi yang lain kah? Silakan. Oke, sambil belum, karena ada 3, jadi Ustazah Indriani boleh bersuara. Assalamualaikum Ustazah Indriani. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah sudah selesai ya ujian praktik mengajarnya, dan Alhamdulillah, Pak. tuh dengar sendiri dari siswanya ya. Pertama jelas bahasanya, yang kedua tidak berulang-ulang ya, nggak kayak yang mesin parkir ya, mesin parkir yang mau keluar tuh berulang-ulang kan. Selamat datang, selamat tinggal, selamat ini ya. Alhamdulillah enggak. Terus kemudian yang terakhir mudah dimengerti. Nah, tuh itu penilaian langsung dari siswanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga saya pun juga memberikan nilainya nggak segan-segan untuk memberikan nilai 91 Ustazah Indriani dalam ujian praktek mengajar ini. Yuk kita tepuk tangan dulu kepada Ustazah Indriani. Terima kasih, Pak. Ya. Semua dan teman-teman Ibu. Ini peran dari adik-adik SMK Negeri 3 Tangerang Selatan loh, saya bisa memberikan nilai tersebut ya. Terima kasih banyak loh atas masukannya. Saya sangat senang sekali bisa bersamai kalian. Nah, mungkin ada sedikit review dari saya sedikit lah. Bahwasannya saya sangat mengapresiasi Ustazah Indriani untuk share screen by phone ya. Terkadang Ibu Fauziah, saya kan juga mengajar di SMP dan SMA juga Bu ya, terutama di IT saya mengajarnya waktu itu di Islam Terpadu. Nah, para guru itu suka mengeluhkan kalau misalnya share screen-nya pakai handphone, padahal bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa, tapi ya karena biasalah Bu. Biasalah Bu, namanya sebagian kolega kami ya, maksudnya kolega saya di SMP SMA itu ada yang sudah tidak udah gaptek teknologi lah, udah males ngikutin perkembangan teknologi, akhirnya untuk share screen pakai handphone saja nggak mau begitu ya. Tapi kita hormati ya guru-guru tersebut ya. Namun ini Ustazah Indriani ini masya Allah mau share screen pakai handphone. Dengan keterbatasan yang ada, Ustazah Indriani mampu mengkolaborasikannya dan memanfaatkan media tersebut dengan baik ya. Kita apresiasi ini Bu kepada Ustazah Indriani ini. Nah, selanjutnya Ustazah Indriani review yang kedua, nanti ketika menjadi guru sebenarnya ya, ketika menjadi guru sebenarnya usahakan ya ketika memberikan pendahuluan seperti yang kami contohkan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bawa suasana gembira dulu. Gimana kabarnya? Apakah ada hari ini yang kurang berkenan seperti Juventus kalah? Atau mungkin ada yang suka bola juga, Barcelona ternyata sedang mengganti pelatih. Mulai itu dengan kehidupan dulu dari luar. Nanti mulai masuk. Iya, betul. Gitu. Jadi mulai dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi hari ini ya, yang menarik. Ini kan SMK Negeri 3 kan mungkin senangnya ada yang bola, ada yang basket, ada yang voli. Nah, kita coba flashback ke hari ini, ada peristiwa apa ya tentang bola, tentang kejadian hari ini ya, tentang olahraga dan lain sebagainya ya. Bisa jadi kemarin kan ada tuh Piala Thomas. Kalian tahu nggak ada berita gempar hari ini? Gempar apa Pak?
Iya, berita gempar Indonesia memulangkan Piala Thomas. Kan jadi oh gitu ya pembelajaran pertamanya. Seperti itu. Jadi kesan pertamanya udah mulai seperti itu. Nanti tidak lepas dari Thomas Cup itu ada salah satu pemain nih mulai mengerucut nih, pemain yang namanya Jonathan Christie ya. Kita tidak ambil permainannya kayak gimana Jonathan, tapi kita lihat bagaimana Jonathan Christie ya berbakti sama orang tuanya. Nah, di dalam pendidikan agama Islam berbakti atau hormat kepada orang tua dijelaskan. Nah, baru masuk ke materi seperti itu. Jadi runutannya gitu ya, dari peristiwa sehari-hari mulai masuk mengerucut baru ke materi gitu ya. Itu review pertama, review kedua. Oke, review yang terakhir gini, ketika diskusi ya, sesi diskusi atau tanya jawab, usahakan kita menggunakan bahasa yang tidak memaksakan. Kita usahakan bahasanya seperti ini ya. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita sudah mengetahui materi tentang ini. Kira-kira hormat kepada orang tua ada ayat Al-Qur'annya enggak? Baru tuh masuk. Ada Al-Qur'annya surah dan ayat berapa? Nah, mulai masuk tuh ke ayat berapa. Ada yang berani membacakannya? Kalau ada yang membacakannya kita berikan apresiasi. Mohon maaf. Kalau ada yang berani membacakannya kita berikan apresiasi ya. Kita berikan apresiasi buat tepuk tangan ya, kemudian nilai ya. Kemudian kalau dulu ya saya karena waktu itu offline ya Bu Fauzia, saya nggak segan-segan untuk memberikannya tenggo Bu. Tenggo yang banyak tuh. Yang tenggo saya lihat jumlahnya berapa, terus kemudian nanti si yang berhasil menjawab ini dia akan memberikannya kepada teman-temannya sambil makan bareng, tapi ketika di luar kelas gitu ya. Jadi yang menjawab pun merasa oh ternyata saya dapat menjawab, saya diapresiasi gitu ya. Saya Indriani. Kemudian ketika sesi diskusi juga mohon hindarkan kata-kata misalnya anak-anak sudah paham materi ini. Nah pasti ya jujur aja, bagaimana pengalaman kami, pasti jawabannya ya paham gitu. Langsung aja lempar soal ya, kasih soal aja, langsung kasih soal. Soalnya terserah Ustaz Indriani mau mengembangkannya bagaimana, mengemasnya bagaimana. Nah contoh ya, sebagai contoh seperti ini, materi tentang hormat kepada orang tua. Kira-kira menurut kalian kebalikan dari hormat kepada orang tua apa ya? Nah, mulai itu kan review. Oh, ternyata durhaka pada orang tua. Nah, kalau durhaka pada orang tua, dosa nggak sih? Dosa. Oh, kalau begitu, kalau berbakti sama orang tua, kira-kira dosa nggak? Nah, jangan bilang berpahala dulu, langsung bilang dosa nggak berbakti pada orang tua. Jadi mikir mereka, masa sih berbakti pada orang tua dosa? Oh, bukan Bu, yang benar adalah berpahala. Nah, itulah elaborasi kita bersama siswa. Nanti akan berkembang tuh ya, akan berkembang, akan banyak pertanyaan. Oh ternyata hormat kepada orang tua tuh banyak implementasinya ya, banyak kalau bahasa anak-anak kita banyak prakteknya ya, banyak bentuknya ya. Contoh kalau disuruh sama orang tua nih, saya mau nanya langsung kepada siswa-siswi SMK Negeri 3 Tangerang Selatan, kalau disuruh orang tua untuk beli sayuran, wajahnya merengut atau wajahnya sebel atau wajahnya oke, siap? Kalau kalian pilih yang mana? Yang wajahnya merengut ya? Siap. Oke, siap. Siap. Oke, siap. Oke, siap. 86 tuh. Nah, kayak gitu saya dari. Jadi kan ada komunikasi langsung kan dengan siswanya. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Kemudian saya serahkan kepada Ustaz Indriani. Saya juga nanti mau dengar penilaian juga dari Bu Fauziah Winda Safitri. Saya serahkan kembali. Terima kasih atas waktunya dan anak-anak yang hebat dari SMK Negeri Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak untuk masukannya untuk saya Pak. Untuk Ibu Winda ada yang ingin disampaikan Ibu? Maaf Bu, kayaknya belum aktif mikrofonnya Bu.
Ya, mohon maaf Ustaz, Iya. tadi ada telepon dari sekolah makanya saya kayak mute dulu. Ya, saya pun sangat mengapresiasi ya Ustadz atas nama Indriani ini, meskipun dibilang baru ya mahasiswa TPL, tapi beliau ini sudah menguasai materi dan penyampaiannya pun anak-anak masuk lah, Alhamdulillah. istilahnya tadi anak-anak paham ya, itu kan yang terpenting ya, dan mereka menyimak dengan baik. Itu sebuah poin untuk Indriani lah ya. Ya, namun emang harus banyak pengalaman lagi untuk praktik supaya nanti lebih cair suasananya. Dan memang karena mereka ini belum tatap muka sama kelas 11 OTKP 2 nih, jadi masih malu-malu Ustadz anaknya. Jadi hanya dari waktu itu sekali ya. Iya Itu ya, dari Alfi. Ya, jadi kita tuh di sekolah ini sudah sistem blok karena kurikulumnya baru ya Ustadz. Iya. Jadi kita ini satu hari itu benar-benar satu pelajaran. Jadi mereka hanya ketemu ya bisa jadi sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu, karena sudah sistem blok. Ya, namun Indri bisa mengatasi itu semua ya, sehingga anak-anak bisa welcome dan menerima apa yang disampaikan oleh Indri. Alhamdulillah. Selebihnya ya wajar lah ya, karena Iya, wajar. baru dan perlu dioles aja sih. Iya. Perlu pendekatan ya Indri ya. Iya. Terus semangatnya harus transfer bahagia, tadi benar kata Ustadz Ikram ya, transfer kebahagiaan dulu ke anak-anak, happy, gimana buat suasana tuh happy. Jadi ya saya sepakat dengan Ustadz Ikram, dan selebihnya is okay lah. Good job Indri. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih juga Sama-sama. Bapak Iya. untuk meluangkan waktunya di pagi hari ini, dan teman-teman semua serta adik-adik yang sudah ikut dalam partisipasi ujian SLT ini. Mungkin itu saja ya Ibu Bapak. Ya, Iya. Kita akhiri saja untuk pagi hari ini. ya mungkin mau screenshot dulu, Oh, screenshot dulu ya. dibuka semua on kamera. Silakan adik-adik untuk on kamera, Ya, karena kita akan ada sesi ya. foto. ya adik-adik yang ganteng-ganteng Jarang-jarang dan kita cantik-cantik ini, ketemu. ayo dibuka dulu kameranya biar terlihat wajah ganteng dan cantiknya. Sebelumnya saya mohon akhiri dulu dengan ucapan terima kasih sekali lagi Bu Fauziah Winda Safitri yang sudah menjadi guru pamongnya Ustazah Indriani ini. Ya, mudah-mudahan kedatangan Ustazah Indriani ini Iya. sangat memberikan kesan positif dan kebiasaan yang positif juga ya untuk nanti selanjutnya kita ada PLP lagi bisa Insya Allah. memberikan lagi ya, masih mengirimkan lagi mahasiswa kami kepada Iya, SMK Negeri Tangsel ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Iya, juga. Ustaz. Saya apresiasi kepada Kepala Alhamdulillah. Sekolah SMK Negeri 3 Tangsel juga ya, Ibu atau Bapak ya Bu, Bu Fauzia, Kepala Ibu sekolahnya. Novi ya, Ibu Dwi Novi. Oh, Ibu Dwi Novi ya. Saya Ibu Dwi mewakili. Novi, jadi perempuan. Oh, perempuan. Alhamdulillah. Berarti saya selaku wakil lah dari pihak IIKI Institut Ilmu Al-Quran Jakarta mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tangsel Ibu Dwi Novi yang telah memberikan kesempatan bagi mahasiswa kami untuk PLP 1 dan 2 ya di SMK Negeri 3 Tangsel tersebut. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah Indriani untuk melanjutkan sesi fotonya. Silakan. Silakan adik-adik untuk on kamera karena ada sesi foto bersama. Ya. Ustazah Alfi mungkin bisa screenshot ya, karena di saya ini sinyalnya rada naik turun ya, ini nggak kelihatan on-camnya. Ini Ustazah Alfi, tolong dibantu untuk foto screenshotnya Kak. Iya, sebentar lagi diusahain, ini cuma ngelihat 9 orang doang nih, makanya bentar nih saat ini.
Iya nggak apa-apa, adanya saja karena memang kalau Google Meet ini kendalanya kurang stabil ya Ustadz ya. Mm-mm. Betul Bu. Untuk gambar ini mereka, Ayo nanti teman-teman saya bantu silakan. juga nih kalau sudah muncul semua. 1, 2, 3. Lagi ya. Tunggu. 1, 2, 3. Satu lagi ya, bentar-bentar. Saya pakai handphone biar lebih banyak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih Terima juga. kasih. Dan saya udah rekam ya, udah rekam jadi semuanya kelihatan. Ustazah Alfi, Iya, sudah saya Ustazah setting. Indri, Ustazah Iya. Sukses selalu. Ya, terima kasih banyak ya Ustadz Iham Ya, terima kasih banyak sudah juga Ibu Fauzia Win. mempercayakan SMKN 3. Nanti insya Allah saya sampaikan formnya. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan Amin. ya Amin, insya Allah. PLP ini. Dan saya sangat mengapresiasi dan menerima dengan senang hati jika nanti ada mahasiswa atau mahasiswi dari IKI yang mau Mm-mm. praktik kembali di SMK 3. Insya Allah. Insya Allah, terima kasih banyak atas sambutannya juga dan penerimaan dari SMK Negeri 3 Tangsel kepada mahasiswa kami. Insya Allah saya akan teruskan kembali kepada Kaprodi dan juga Dekan Fakultas Tarbiyah. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu Fauzia Winda. Ya mungkin kita akhiri dulu ya anak-anak ya pertemuan kita. Jadi teman-teman, karena sudah mulai selesai, bisa mulai live group untuk adik-adik juga. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak, teman-teman dan Sama-sama adik-adik. Ustaz Ikram. Ya, mungkin sampai sini dulu ya anak-anak pertemuan kita hari ini. Kita ucap salam dengan Ustazah ya. Mm-mm. Ucapkan terima kasih ya anak-anak ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak, terima kasih Terima Pak. kasih kembali. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih kembali. Hmm. Ya, berikutnya nanti Ustazah Ida nih ya. Saya tunggu nih Ustazah Ida nih ya. Pak, kalau Bapak ini deg-degan. Nggak usah deg-degan, tenang aja, nggak usah gugup. Tubuhnya tadi Indri bisa kok. Ya, masya Allah. Udah ada, nanti insya Allah saya mau berikan langsung ke. Kan dia deg-degan semua. Tidak jago Pak, jago. Ini lihat ya Pak. Enggak mau. Ya nggak apa-apa. Nanti ditunggu ya Ustazah Ida. Jadinya kapan?
Iya Pak, kan Ida udah koordinasi sama mahasiswa kelas 10. Nah, mereka bentrok hari Jumat tuh ada jadwal kan, Iya. tes offline. Terus Ida kasih pilihan tuh mau di hari Jumat setelah ba'da zuhur atau nanti hari Senin aja kata Ida gitu. Nah itu belum ada jawaban kan ya. Kalau misalnya siang tuh kayaknya kasihan gitu Pak saya mikirnya. Ya udah dikondisikan aja. Jadi gini, Ustazah Ida, kalau memang nggak memungkinkan untuk online kayak Ustazah Indri ini, jadi Ustazah Ida bisa pakai video aja gitu. Tapi asal komunikasi aja ya. Paling saya tuh cuma menilai tadi dari awal mengajarnya ya, bukanya sampai akhir penutupan ya. Penutupan itu ya tadi meliputi tanya jawab, udah itu aja gitu. Saya insya Allah silakan. Jadi kalau misalnya mengajarnya offline tidak perlu ada sesi diskusi ya Pak ya? Maksudnya kayak mereka menampilkan presentasinya gitu. Kalaupun ada menjadi nilai plus gitu. Jadi ya, nggak perlu mereka satu-satu presentasi, ya nggak mungkin ya kan, satu-satu presentasi mungkin bisa diakali gini. Nah gitu, berkelompok. Jadi perkelompok nanti perkelompoknya itu masing-masing memberikan suara ya. Yaudah itu. Dan itu kan jadi metode diskusi kan namanya, metode model active learning kan itu jadinya. Nah, terus juga nanti Ustazah Indri ini bagus nih, ada catatan dari saya, nanti saya mau kirim via WA ya. Mungkin nanti ada tulisannya mohon maaf kalau kurang jelas, nanti saya kasih via voice notes ya. Insya Allah mohon maaf, emang tulisan saya kalau misalnya lagi cepet ya nggak kelihatan jadi agak sulit dibaca, mohon maaf. Nah terus Ustazah Alfi udah ujian belum? Udah Pak, tapi saya lewat video, jadinya gitu deh Pak. Aduh, kadang-kadang kalau online kayak gini jadi kan langsung ngeliat, oh ternyata begitu ya pembukaannya, oh ternyata gitu ya penutupannya, seperti itu. Nggak masalah lah kalau seperti itu. Insya Allah nanti tinggal komunikasi aja sama dosen pembimbingnya, nanti minta clue-nya, Bu kayaknya dari video saya seperti ini, ada komentar nggak gitu, minta ya. Mudah-mudahan manfaat dari dosen pembimbing bisa kita dapatkan gitu ya. Amin, semoga ada feedbacknya Pak. Amin. Soalnya belum tentu beliau langsung komentarin, tahu-tahu ngasih nilai gitu kan, saya yang makin deg-degan gitu Pak, kalau langsung ngasih nilai tanpa ngasih solusi gitu Pak, takut. Ya Allah, iyalah sabar ya, karena kan mungkin beliau ada kesibukan belum sempat ngasih feedbacknya ya. Kita tunggu aja, mudah-mudahan di momennya nanti akan ngasih feedback insya Allah. Nah kalau saya nanti kalau saya memang seperti itu kayak saya Indriani tadi, jadi sambil ngajak dulu biar ngeliat nih ini mereka kalian seperti ini, nanti metode mengajarnya nih saya kasih lihat nih, ini kalau SMK kayak begini nih caranya. Nanti kalau nggak dapat SMP ya, kalau dapat SMP nanti saya beda lagi cara narik perhatiannya. Apalagi SD, SD lebih lebih ceria lagi, lebih seru lagi narik perhatiannya. Sayangnya waktu itu saya PLP-nya di Kafala Aitam ya, anak-anak yatim ya, bukan di reguler. Jadi saya untuk keilmuan untuk yang di SD-nya masih baru terbatas gitu. Jadi saya masih mau perdalam lagi. Mudah-mudahan nanti di PLP yang berikutnya ada, insya Allah. Oke, sukses ya kalian bertiga. Semoga Allah mudahkan. Wafaqakumullah wasaddada khutakum. Selamat sekali lagi untuk Ustazah Indriani. Kita tepuk tangan dulu nih yang udah selesai nih. Oh iya aku. Nanti Ustazah Indri kalau ngajar nggak usah gugup ya kalaupun ada yang nilai, karena nanti pasti setiap periode itu bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, itu mesti kepala sekolahnya masuk ke kelas. Yang mendadak lagi tiba-tiba ketok masuk gitu. Kalau saya bukan hanya kepala sekolah, pimpinan pesantrennya juga masuk, yayasannya masuk. Waduh, itu lebih bukan yayasan, tamu juga masuk. Tamu dari luar. Nah, itu lebih mantap lagi gitu. Kalau tamunya dari dalam negeri sih masih mending, dari deket-deket. Ini tamunya dari jauh, dari Sumatera, terus kemudian dari luar negeri. Ada tuh waktu kemarin tuh yang dari Malaysia, kan harus prepare-nya luar biasa mantap itu ya. Sukses selalu kalian, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih banyak, sama-sama. Pasti Anda nggak bisa sama. Nah kan senang kayak gitu jadinya.